sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen mutu pendidikan SD atau MI. Perkenalkan, nama saya Yuna Fitra Muhammadur Maghfiro dengan NIM terakhir 076. Saya Aisyah Yuti Sabila Islami dengan NIM terakhir 079. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan MMP, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Introduction. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan yang selalu menarik untuk dikaji. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peneliti yang meneliti isu tersebut dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan yang terus berubah menuju ke arah kemajuan dalam era milenial yang penuh dengan persaingan global yang semakin kompetitif. Materi manajemen mutu pendidikan SD atau MI. Yang pertama, pengertian manajemen mutu pendidikan, karakteristik mutu pendidikan, standar mutu pendidikan, strategi kepala sekolah meningkatkan mutu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Pengertian manajemen mutu pendidikan adalah pengelolaan kualitas pembelajaran di sebuah sekolah atau madrasah yang mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanan secara efektif dan efisien. Karakteristik. Pertama, kinerja, yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah, meliputi kinerja guru dalam mengajar, baik dalam memberikan penjelasan, meyakinkan, sehat, dan rajin mengajar, serta menyiapkan bahan pelajaran lengkap, pelayanan administrasi, dan edukatif sekolah, baik dengan kinerja yang baik setelah menjadi sekolah favorit. 2. Waktu wajar, yakni sesuai dengan waktu yang wajar, meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. 3. Handal, yakni usia pelayanan bertahan lama, meliputi pelayanan PIMA yang diberikan sekolah bertahan lama dari tahun ke tahun, mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 4. Daya tahan, yakni tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan. 5. Indah, misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik. 6. Hubungan manusiawi, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme, misalnya warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan menghargai profesionalisme. 7. Mudah penggunaannya, yakni sarana dan prasarana dipakai, misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku di perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. 8. Bentuk khusus, yakni keunggulan tertentu, misalnya sekolah unggulan dalam hal penguasaan teknologi informasi. 9. Standar tertentu, yakni memenuhi standar tertentu, misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal. 10. Konsisten, yakni konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang. Warga sekolah konsisten dengan perkataannya. 11. Seragam, yakni tanpa variasi, tidak tercampur. 12. Mampu melayani, yakni mampu memberikan pelayanan prima, ketepatan, yakni ketepatan dalam pelayanan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang standar mutu pendidikan SD atau MI. Standar mutu adalah suatu standar yang ditetapkan oleh institusi penghasil produk terhadap mutu produk yang dihasilkannya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan terhadap kualitas produk yang digunakannya, dan mengalami disertifikasi untuk aplikasi di berbagai bidang seperti manufaktur, industri jasa, kesehatan, dan juga di bidang pendidikan.
Pendidikan yang bermutu tentunya tidak dengan sendirinya akan hadir dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga dalam menjamin mutu pendidikan pada sebuah sekolah harus ada yang namanya penjamin mutu internal dan penjamin mutu eksternal. Penjamin mutu internal dapat dilakukan langsung oleh sebuah institusi pendidikan dengan cara evaluasi diri dan lain sebagainya. Sedangkan penjamin mutu eksternal pada sebuah sekolah atau madrasah akan dilakukan dengan sebuah sistem yang dikenal dengan istilah akreditasi. Strategi kepala sekolah untuk mutu pendidikan SD atau MI. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah, sangat penting bagi kepala sekolah untuk mengembangkan strategi yang tepat yang selaras dengan keadaan yang berlaku. Sebagai individu yang bertanggung jawab atas sekolah, kepala sekolah berkewajiban untuk memaksimalkan potensi institusi sejauh mungkin untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, strategi kepala sekolah memainkan peran penting dalam meningkatkan standar pendidikan di sekolah masing-masing. Banyak ahli telah mengusulkan berbagai teori mengenai strategi yang dapat diterapkan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah mereka. Selanjutnya, meningkatkan standar pendidikan. Strategi ini meliputi standar mutu. Yang pertama, merumuskan visi visioner, strategi dan program kerja. Selanjutnya, mempromosikan kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga, menetapkan langkah-langkah benchmarking. Yang keempat, campur tangan di tingkat yang berbeda. Yang kelima, memobilisasi sumber dana. Yang keenam, meningkatkan kemampuan guru. Yang ketujuh, menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi rutin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah yang kami buat adalah yang pertama, mutu pendidikan adalah kualitas pembelajaran di sebuah sekolah atau madrasah yang mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanan secara efektif dan efisien. Yang kedua, karakteristik yang dimiliki mutu pendidikan diantaranya kinerja, waktu ajar, handal dalam mengajar, daya tahan, indah atau kreatif, hubungan manusiawi, mudah dalam penggunaan dalam media pembelajaran, memiliki bentuk khusus, memiliki standar tertentu, konsisten, dan ketepatan seragam, dan mampu melayani dengan baik. Yang ketiga, standar mutu adalah suatu standar yang ditetapkan oleh institusi penghasil produk terhadap mutu produk yang dihasilkannya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan terhadap kualitas produk yang digunakan. Yang terakhir, strategi yang dapat digunakan untuk kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan SD atau MI. Yang pertama, melakukan evaluasi sekolah menyeluruh, merumuskan misi visioner, strategi dan program kerja, menetapkan langkah-langkah bermatching, mempromosikan kepemimpinan partisipasif, campur tangan di tingkat yang berbeda, menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif, meningkatkan kemampuan guru, memobilisasi sumber dana, dan melakukan pemantauan dan evaluasi rutin.